Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan Tok Tok mengenai healing. Pasti banyak yang suka nih. Teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasain itu kok ya capek banget gitu ya, kerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi gitu. Kok ya nggak ada istirahatnya ya, sementara kerjaan di kantor itu tekanannya bertubi-tubi gitu kan. Atau mungkin yang masih kuliah, yang masih sekolah itu, aduh itu tugas banyak banget, dosennya judes banget, apa deadline tugasnya kok mepet-mepet banget semuanya, itu kapan saya bisa selesainya gitu kan. Atau lagi kecewa sama gebetan mungkin, sama apa namanya, pasangan mungkin, dan pasti teman-teman itu ngerasa di otaknya, aduh aku kayaknya butuh healing deh, aku udah capek banget nih, aku mau keluar sebentar, aku keluar sebentar dari masalah ini, maksudnya aku pengen healing, pengen meluruskan lagi apa namanya, jalan pikiran, atau bahasa sekarangnya adalah aku pengen menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan, emang kamu tidak waras, gitu kan. Nah, ini banyak banget ya kalau orang yang apa namanya, punya modal gitu, mereka kan healingnya bisa ke luar negeri gitu, bisa cruise, bisa bisa apa namanya, kemana-mana gitu kan, yang mahal-mahal, yang bisa, yang harus pakai duit gitu. Tapi kan aku nggak punya gitu, aku nggak punya uangnya, tapi aku pengen healing gitu. Ya emang orang nggak punya duit nggak boleh healing, nggak bisa healing, bisa aja gitu. Kalau misalnya gratis, alhamdulillah. Kayak saya dulu ya beberapa, alhamdulillah dapat beberapa kesempatan jalan-jalan ke luar negeri sama Oriflame tiap 6 bulan sekali, itu saya pakai buat healing gitu. Wah, keren banget deh ya. Dan itu saya dapatnya gratis dengan 2 tiket. Saya pilih saya dan suami saya pastinya, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak dapat gratisan gitu, tapi aku pengen healing juga, gimana caranya? Nah, sini 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 sini, Nerina kasih tahu ya. Yang pertama yang bisa kamu lakukan untuk healing. Healing itu kan artinya kita melepaskan diri sejenak gitu ya dari kesibukan, dari hiruk pikuk yang ada di kepala. Sebenarnya sih di luar sana mungkin nggak ada hiruk pikuk, yang kepala kamu aja tuh yang berisik. Hiruk pikuknya ada di kepala kamu berisik sehingga kamu harus healing. Ya, yang pertama yang kamu lakukan adalah kamu keluar, jalan-jalan aja. Kemana terserah. Kalau nggak punya apa, mobil, nggak punya kendaraan, nggak punya motor, jalan kaki aja. Kalau motor, mobil ada tapi nggak ada bensin, jalan kaki aja. Ya, jangan kayak orang susah. Santai aja. Hidup itu di bawah santai. Ya, saya itu dulu sering banget, dulu ya waktu saya masih sering banget jalan pagi gitu, minimal jam 6 pagi saya sudah keluar rumah. Tujuannya sih supaya olahraga gitu, supaya badan bisa apa namanya, bisa bergerak gitu. Tapi ternyata jalan pagi itu bisa di apa namanya, bisa menjadi healing buat saya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Ini rumah kamu di sini, kamu keluar rumah, kamu puterin komplek aja, atau kamu puterin satu satu blok apa namanya, rumah kamu aja, atau ya nggak usah sampai berkilo-kilo sih ya, nggak usah sampai berkilo-kilometer maksudnya. 500 meter balik lagi itu juga udah sekilo kan, ya kan. Apa namanya, ke rumah teman jalan kaki balik lagi itu udah berapa, ke pasar balik lagi itu udah berapa kilo, ya kan. Santai aja, nggak usah dibawa pusing hidup ya, kita healing aja sejenak ya. Nah, yang saya lakukan itu waktu itu adalah jalan-jalan. Kalau di tempat tinggal kamu ada taman, kamu jalan deh ke taman. Tapi sampai taman jangan duduk, ya. Jalan aja puterin, gitu kan ya. Dan kamu di situ akan ngerasa dengan rimbunnya pohon-pohonan, dengan angin pagi yang masih segar sekali, itu kamu pasti akan ngerasa rileks gitu otaknya, ya. Otaknya rileks, hatinya damai gitu ya.
Terus biasanya kalau pagi-pagi tuh suka ada anak kecil ya kan lari-lari, bayi-bayi didorong sama orang tuanya atau sama babysitternya gitu kan. Itu kan aku sih kalau ngelihat anak-anak kecil gitu seneng ya. Jadi kayaknya aduh ya ampun lucu banget. Dunia anak-anak tuh lucu banget. Aku jadi langsung keinget, dulu aku jadi anak-anak nggak ada pikiran gitu, nggak punya sesuatu yang bikin pusing gitu kan. Jadi anak-anak tuh healing terus gitu kan. Iya, makanya apa namanya kalau ngeliat anak kecil tuh aku bawaannya seneng aja gitu. Nah, itu yang pertama adalah jalan-jalan di taman atau kalau nggak ada taman ya jalan-jalan aja gitu. Nah, ini saya mau ngomong, kalau misalnya kita keluar rumah, kita jalan-jalan, kan kita ketemu orang ya, kita ketemu orang apa saya tuh suka begini. Misalnya ketemu orang lain yang lagi anak sekolah misalnya anak sekolah, dia pasti lagi jalan cepet-cepet. Wah, ini anak pasti semangat nih, gitu kan. Ini anak semangat nih sekolahnya nih. Jadi semangat si anak mau berangkat sekolah yang apa jalan kaki buru-buru itu jadi nular ke saya. Wah, anak kecil aja semangat gitu kan. Pasti masa sih saya nggak bisa semangat kayak dia gitu kan. Atau ada apa namanya yang lagi nunggu ojek online atau ke depan jalan dulu ke depan ke jalan besar gitu misalnya ya untuk nunggu ojek online-nya. Dan dia jalan pasti dengan semangat gitu kan mau kerja gitu kan mau mencari nafkah untuk keluarga masa sih nggak semangat gitu kan. Nah itu semangatnya insya Allah nular ke saya gitu. Ih dia aja masih semangat loh ya untuk ke kantor. Masa sih saya nggak semangat gitu. Sementara orang lain semangat ya kan. Nggak usah gitu. Apa namanya, itu kan yang keluar rumah, yang saya temui itu kan anak-anak sekolah sama pegawai kantoran gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu ketemunya sama laki-laki, bapak-bapak atau yang masih muda lah ya, dia bawa mungkin teman-teman juga tahu, dia bawa apa tuh namanya, pacul sama serokan itu loh yang buat tanah. Ya, mereka adalah kerjanya kuli-kuli kasar gitu yang nunggu apa dipanggil sama orang untuk misalnya babat rumput, misalnya untuk ngecat rumah, dia pekerja kasar gitu loh teman-teman ya, paham kan ya? Nah, saya ngelihat mereka aja suka malu sebenarnya. Aduh ya Allah, mohon maaf, maafkan saya yang apa namanya, yang kerjanya tidak sekasar dia, saya yang kerjanya tidak seberat dia aja, kok masih punya perasaan heboh sendiri gitu, hiruk pikuk sendiri, stres sendiri gitu. Sementara orang yang saya temui itu dia dengan cengengesan, cengengesan, terus ketawa, pagi ibu, assalamualaikum kalau ketemu saya gitu ya. Nah, dia aja begitu, masa sih saya belum apa-apa dalam menghadapi hidup ini jadi loyo sendiri gitu loh. Ya kan? Nah itu ya keluar rumah jalan-jalan itu kita ketemu orang lain itu semangat mereka tuh nular teman-teman. Jadi kalau mau healing nggak usah jauh-jauh, keluar rumah aja pagi-pagi gitu dan lihat itu muka-muka anak sekolah yang ceria, yang apa namanya, yang mau ketemu sama teman-temannya, mau belajar bareng sama guru-gurunya, itu insya Allah nular ke kita, nular ke kepala kita, nular ke hati kita semangatnya. Ya, itu pasti bisa bikin mulut kita yang tadinya penuh dengan apa namanya pikiran di kepala, mulut kita jadi begini, terus begitu ngelihat mereka itu langsung eh, minimal rata lah kalau nggak bisa naik banget ya minimal kita senyum kalau kita nggak bisa tertawa gitu ya. Itu adalah salah satu teknik healing yang menurut saya oke banget gitu ya. Yang gratis, healing gratis every day, setiap hari. Wah, siapa yang nggak mau healing gratis setiap hari? Coba ya, keluar aja setengah jam kalau nggak salah ya. Kok kalau nggak salah, tiga setengah jam maksudnya. I'm sorry. Setengah jam gitu kalau misalnya kuat gitu ya jalan kaki. Kalau nggak kuat ya 10 menit atau terserah lah sesuka-suka kamu berapa menitnya. Yang penting kamu happy, kamu healing di luar sana. Oke? Okay? Terus udah gitu selain kita ngeliat-ngeliat orang ketemu orang gitu ya, kita juga bisa apa? Kita bisa juga foto-foto, kita juga bisa selfie-selfie, ya kan? Itu adalah salah satu terapi yang bikin kita tenang, ya kan?
Kita lihat ada, wah jalan ini bagus nih, wah belakang bagus nih dijadikan background, ya kita foto cekrek gitu. Itu bisa bikin kita senang, kita bisa healing, ya kan, bisa melepaskan penat dari pikiran yang penuh banget itu, ya kan. Jadi saran saya yang pertama kali untuk healing adalah yang pertama adalah keluar rumah, jalan-jalan, ya 10 menit, 20 menit, 30 menit, terserah. Yang penting keluar rumah, lihat keadaan sekitar, lihat bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang penuh semangat, yang mungkin beban hidupnya jauh lebih berat dari kamu, tapi mereka masih bisa senyum. Masa kamu yang beban hidupnya yang lebih ringan dari mereka, kamunya udah manyun, ya kan? Nah, itu dia ya. Jadi nggak usah jauh-jauh healingnya, kita keluar rumah saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara healing gratis everyday setiap hari? Yang kedua adalah tertawa. Hahaha. Tapi ketawanya jangan sendirian. Jangan nggak ada apa-apa terus kamu ketawa. Nanti orang curiga. Ya, tertawa itu adalah salah satu terapi diri untuk menyeimbangkan beban yang ada di kepala kamu. Kalau kepala kamu bebannya udah berat banget, cobalah untuk tertawa. Gimana cara ketawanya? Kalau saya mah gampang. Saya nonton TV atau kalau nggak ada TV pakai YouTube. Semuanya pasti punya YouTube kan ya. Ini aja nonton YouTube saya ya kan. Nonton YouTube yang kayak gimana? Terserah kamu yang bisa bikin kamu senyum. Kalau saya sih senengnya nontonin yang lucu-lucu gitu kan, banyak tuh stand up comedian sekarang ya, zaman sekarang banyak stand up comedian yang lucu-lucu yang bisa bikin ketawa, ya kan, nonton itu aja. Atau nonton um, apa namanya, channel-channel kayak saya nih yang pengembangan diri. Ya, jadi kita selain selain dapat insight, kita juga bisa tertawa, minimal mentertawakan diri sendiri. Gue gitu aja masa udah pusing. Orang lain jauh lebih pusing dengan beban hidupnya. Ya kan? Nah, dengan demikian kamu bisa mentertawakan diri kamu sendiri, ya kan? Dengan cara yang baik tentunya. Itu apa namanya? Sebentar. Tertawa bisa membuat orang merasa lebih berenergi. Nah, jadi kamu yang tadinya loyo, yang tadinya stres, yang tadinya kebanyakan pikiran, dengan ketawa itu kamu bisa mendapatkan lebih banyak energi, ya kan? Tertawa juga berpengaruh untuk setiap individu yang sedang merasa cemas. Nah, apakah kamu cemas? Misalnya ketika akan melakukan presentasi. Betul banget. Kalau presentasi itu, kalau saya mau presentasi ya, kalau di luar sana apa namanya, ya saya healing aja dulu sendiri, saya jalan dulu sendirian, muter-muterin venue gitu kan ya, yang tadi itu, terus ngeliat apa saya ketawa, apa namanya, ngeliat anak kecil atau apa saya ketawa, itu tujuannya apa, untuk melepaskan stres, melepaskan cemas yang ada untuk melakukan sebelum melakukan presentasi, itu bisa juga. Oke, yang ketiga, tadi yang pertama jalan-jalan, yang kedua adalah tertawa, yang ketiga adalah mencoba aromaterapi. Ya, jadi hubungan otak dan indera penciuman itu bisa terjadi ketika kita merasakan kenyamanan dengan sesuatu yang harum. Ya kan? Maka dengan mencoba aromaterapi bisa membuat rileks dan menaikkan mood kembali. Ya, kalau kamu punya uang untuk beli minyak esensial, boleh pakai aja itu, bakar gitu kan, pakai pakai apa namanya, eh, tempatnya gitu kan, pakai lilinnya, boleh taruh di kamar, kamu ngerasa wangi dan rasakan apa yang terjadi di otak kamu. Kamu insya Allah akan merasa jauh lebih rileks dari sebelumnya, ya. Tapi kalau nggak punya gimana? Gak apa-apa, pakai aja sabun atau lotion, ya. Itu kan wangi tuh, ya. Cari lotion atau sabun yang wanginya kamu suka. Jangan yang kamu nggak suka, kamu cium gini, makin stres kamu. Ya. Nah, tapi kalau saya biasanya kalau pengen aromaterapi itu nggak usah jauh-jauh, saya ambil aja di meja rias saya nih. Nih,
Tara, ini adalah parfum kesayangan saya, namanya apa? Sublime Nature Tongkabin dari Oriflame. Nih ya. Tuh, mana sih ini nih tuh ya. Ini wanginya enak banget. Kalau menurut saya enak banget ya. Selera orang kan beda-beda. Ini wanginya tuh aduh, aduh ya Allah, nyium gini aja udah enak banget. Apa menenangkan, menenangkan pikiran. Ya. Terus gimana cara makainya? Ya saya semprot aja ke baju. Atau kalau misalnya lagi apa namanya banyak banget pikirannya, apa yang saya lakukan? Saya semprotkan di udara, seret 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 seret, seret gitu. Dan itu kan baunya, aduh ya ampun. Biasanya saya melakukannya kalau mau tidur teman-teman. Itu langsung wangi gitu. Terus udah gitu nggak lama saya ketiduran deh, gitu dengan wanginya ya. Nih, salah satu alternatif yang bisa teman-teman pakai adalah Sublime Nature Tongkabin ya. Kalau mau samaan sama saya, boleh beli di saya ya. Klik di itu, klik di link yang ada di deskripsi. Atau ini nih yang paling saya juga nih. Nah, udah setengah, maaf ya, ini juga udah setengah. Ini udah setengah, ini udah setengah. Saking senengnya ya. Ini adalah Divine teman-teman dari Oriflame juga ya. Ini nggak tahu kenapa kalau Oriflame tuh wanginya tuh saya suka aja gitu ya. Ya, di tempat lain parfumnya wangi juga sih, tapi saya sukanya Oriflame. Karena apa? Karena saya belinya diskon pasti dong, karena saya membernya Oriflame, ya kan, diskon 23%, ya kan, hampir seperempat harganya. Gimana saya nggak suka sama Oriflame, gitu ya. Nah, gimana saya makainya? Ya sama, semprot-semprot aja. Ini buka dulu, tapi kalau nggak dibuka nggak keluar parfumnya. Dibuka dulu, semprot, cerot, 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 cerot. Habis gitu ke udara, cerot, 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 gitu. Terus udah gitu taruh kepala di bantal, ya udah tidur saya ya dengan nyenyaknya, gitu kan. Itu yang ketiga, aromaterapi. Sekarang cara healing gratis everyday setiap hari adalah self hug. Kamu peluk aja nih kamu sendiri. Ya, apa namanya? Jika kamu tiba-tiba merasa sedih dan butuh pelukan, kamu bisa melakukan self hug atau memeluk diri sendiri. Ya, ini nih apa namanya? Tap tap your back, puk 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 puk, gitu. Ya, terus peluk-peluk diri sendiri. Apa namanya? Meski dianggap konyol, hal ini sebetulnya bisa membantu. Sentuhan yang diberikan bisa menjadi dukungan untuk dirimu sendiri. Ya, nah tapi kalau saya self hug itu tidak terlalu ngaruh. Saya meluk diri saya itu sendiri tuh gimana sih? Ini ya, itu tidak terlalu ngaruh. Kalau saya ya, saya ngaruhnya adalah nih, kalau mau tahu apa namanya healing saya adalah gini nih. Saya pegang kepala saya ya, saya pegang-pegang, saya elus-elus, saya sayang-sayang kepala saya gitu ya. Ini cara saya ya. Saya elus-elus kepala saya, terus saya minta maaf sama diri sendiri, sama kepala saya. Maaf ya selama ini, maaf ya kepala, selama ini kamu apa namanya menanggung beban yang berat untuk hidup saya. Terima kasih karena kamu sudah berhasil menanggung beban itu dan sudah berhasil menemukan solusi untuk beban itu ya. Saya sayang aja ini. Sayang. Dan itu alhamdulillah bisa menenangkan diri saya. Ingat tadi apa tadi? Sentuhan yang diberikan bisa menjadi dukungan untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau bisa self hug ya, self hug, atau ya udah elus-elus aja palanya. Sambil ngomong minta maaf dan terima kasih sama kepala yang sudah dari dulu dari kita lahir menanggung semua beban dan memberikan solusi untuk kita. Ya. Itu self healing everyday setiap hari yang keempat. Sekarang yang kelima adalah mendengarkan lagu. Ini salah satunya pernah saya apa namanya? Aduh, jilbab saya banyak panjang amat. Pernah saya bukan pernah lagi, sering saya lakukan untuk menjadi mood booster, untuk naikin mood saya lagi. Jadi ya, saya ceritain sedikit. Dulu saya waktu kuliah itu di luar kota kan, di Bandung ya, di Unpad waktu itu.
Ya namanya juga jadi mahasiswa kadang-kadang ada BT-nya ya, bukan ada BT-nya, sering BT-nya. Pertama kita tinggal di luar sendirian, kita nggak ada yang pulang ke rumah nggak ada yang masakin, nggak ada makanan gitu kan, sementara kita perut lapar capek, otak udah panas gitu habis kuliah gitu kan. Terus udah gitu teman-teman kadang-kadang nggak ada yang apa namanya, ada yang nggak oke gitu kan, tugas banyak segala macamnya, khasnya mahasiswa lah gitu. Dan apa yang saya lakukan, saya dulu handphone nggak belum apa namanya, belum canggih seperti sekarang ya, nih handphone belum canggih seperti sekarang. Jadi saya buka apa namanya, pakai kaset zaman dulu banget ya, ketahuan ya hidup di zaman purba macam apa dulu saya ya. Jadi saya pakai kaset atau radio, saya pilih yang lagunya upbeat gitu ya. Terus saya di kamar, kunci kamar, kos, cekrek saya nyalain, nggak usah kencang-kencang, ntar mengganggu sebelah. Tapi enggak dong, kalau siang-siang jarang ada orang di sekolah, di rumah kos. Jadi saya pilih yang upbeat, saya nyanyi-nyanyi aja sendirian gitu ya. Yang kaget banget dulu tuh saya nggak tahu lagu sih. Oh, Gloria Gaynor. Zaman dulu aja itu adalah lagu jadul. Gimana sekarang? Kamu tahu nggak I Will Survive lagunya? I will survive. I will survive. Yang gitu. Kalau nggak tahu, googling aja ya. I will survive dari Gloria Gaynor. Ya, itu saya nyanyi-nyanyi aja sendiri. Pokoknya se happy-nya saya. I will survive. Pokoknya dalam hati, pokoknya menekankan dalam hati. I will survive dari kondisi kayak gini. Ya gimana caranya? Ya pokoknya teriak-teriak aja dulu. I will survive. I will survive. Dan itu terbukti bisa menenangkan hati saya, bisa mendinginkan kepala saya, bisa membuat saya healing gratis everyday setiap hari, ya kan? Jadi nggak usah ini apa namanya, nggak usah pulang kuliah capek, nggak usah nangis, nggak usah manyun, itu happy happy aja di bawah happy. Kalau nggak bisa happy ya setel lagu kenceng-kenceng yang upbeat yang bisa membangkitkan mood kamu lagi, yang bisa membangkitkan semangat kamu lagi. Ya, mendengarkan lagu bisa meningkatkan kemampuan pengaturan suasana hati dan emosi, meredakan stres, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan fungsi otak. Nah, otak kamu yang tadinya beku jadi gitu ya. Jadi bisa diajak apa namanya, kerja sama lagi. Ya. Terus yang keenam adalah cara healing everyday setiap hari. Healing gratis everyday setiap hari adalah dengan berbuat baik. Klise banget ya, tapi nggak apa-apa. Tapi memang gitu, kalau kita berbuat baik itu kita melepaskan hormon apa ya, aku lupa, pokoknya ada hormon yang uh, dilepaskan sehingga kita merasa bahagia gitu ya. Hormon apa ya? Ya kamu googling deh, aku lupa ke hormon apa ya. Jadi gini, gimana cara membantunya? Gini aja gampang. Kamu beli makanan nih, nasi sama lauknya gitu, atau nasi nasi uduk lah gitu, atau kue-kue kecil atau apa gitu ya. Kamu beli, atau nggak usah gorengan aja. Kalau misalnya cuma ketemu tukang gorengan nggak apa-apa, kamu beli ya 5.000 10.000 gitu ya. Jangan kamu makan, itu sama sama plastiknya kamu simpan dalam tas kamu. Terus kamu jalan keluar, ya jalan keluar. Kalau ketemu orang, ketemu misalnya bapak-bapak yang sekiranya apa namanya lagi ngapain gitu ya. Tapi lihat-lihat juga, jangan langsung dikasih. Tanya dulu, atau saya tuh seringnya ngasihnya ke orang apa, abang-abang beca gitu ya, ngasih ke abang-abang tadi itu yang bawa cangkul sama serokan gitu. Saya tanya dulu, Mbak maaf, Assalamualaikum Bapak, maaf mau tanya, Bapak udah makan belum? Biasanya jawabannya adalah belum ya. Oh belum makan ya Pak, ini saya punya gorengan Pak, silakan makan dulu ya Pak ya. Biar biar ini apa namanya, biar perutnya terisi. Terus ya udah Pak, ya udah terima kasih ya Pak, apa namanya, Assalamualaikum, udah saya tinggalin aja. Itu tuh yang demikian itu bisa meningkatkan apa namanya, apa sih, meningkatkan, sebentar saya baca dulu, meningkatkan suasana hati kamu gitu ya. Yang tadinya sedih, yang namanya membantu orang itu biar bagaimana, itu selain membuat orang itu senang, kamu juga senang ya. Jadi itu adalah salah satu cara healing gratis everyday setiap hari
ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau kamu mau banyak ngasihnya boleh, tapi kalau lagi nggak punya duit, mau ngasih sedikit nggak apa-apa. Yang penting kamu ngasih, yang penting kamu dapat energi, energi senangnya, energi mood boosternya tuh kamu dapat, ya kan? Dia senang, yang dikasih senang, yang ngasih juga senang, ya kan? Nah, terus yang terakhir untuk healing gratis everyday setiap hari adalah hubungi orang tersayang. Bisa pasangan kamu, bisa sahabat kamu, bisa adik, kakak, eh, ibu kamu, bapak kamu, atau siapapun yang kamu sayangi. Telepon dia, ya. Biasanya nih setelah melewati hari yang panjang dan melelahkan, ya kan? Gimana cara menghubunginya? Ya udah, kalau nggak yang mau kamu hubungi itu kayaknya lagi sibuk, ya udah kamu WA aja, ya. Bisa nggak aku telepon? Gitu. Kalau dia bisa, ya udah telepon. Nggak usah lama-lama, 5 menit. Pokoknya sampai kamu bisa ketemu energi, apa namanya, energi baru lagi gitu. 5 menit, 10 menit, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bisa ketawa-ketawa lagi, bisa seger lagi, dan meninggalkan semua hiruk pikuk itu di belakang. Ya, nggak ada nggak ada orang yang paling mengerti kamu kecuali orang yang kamu sayangi, betul nggak? Ya kan? Sahabat kamu yang sefrekuensi sama kamu. Ya saya sampai sekarang aja masih sering loh teleponan sama teman. Sama sahabat saya maksudnya. Mau sahabat kayak mau sama teman, pokoknya yang sefrekuensi itu kalau udah nelpon dia tuh gilanya keluar semua gitu. Ya, kita udah nggak ada jaim-jaimnya sama sekali. Kita menertawakan diri kita dengan puas gitu kan. Dan itu alhamdulillah selama ini bisa menghilangkan stres dari pikiran saya. Gitu ya. Nah, udah tujuh cara healing everyday setiap hari gratis yang saya kasih tahu ke teman-teman semua. Ya kan? Ya udah kalau gitu demikian saja ya tips kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Nurina Tok Tok. Kalau teman-teman punya punya satu ide atau saran untuk saya bahas, silakan tulis di kolom komen. Insya Allah akan saya riset dan akan saya upload untuk teman-teman semua. Ya, oke, terima kasih. Insya Allah kita ketemu next time. Terima kasih telah menyaksikan Nurina Tok Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching Nurina Tok Tok.